Assalamualaikum, hai. USSD bahasa Indonesia yaitu menentukan informasi tersurat pada karya, menentukan unsur intrinsik karya cerita, menentukan makna kata atau simbol, kias, menggali informasi tersurat dalam karya sastra. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. This is a hot spot. 숨쉬듯 찾는 이 밥상. 등골이 된 넌 fall in love. 참을 수 없는 말. B. Membaca sastra, menentukan informasi tersurat pada karya sastra. 나의 멋대로 사센. Informasi tersurat dalam suatu karya sastra dapat ditemukan secara langsung atau disampaikan langsung oleh penulis dalam karya sastra buatannya. Untuk menemukan informasi tersebut, kamu dapat mengajukan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dimana, kapan, dan mengapa. Sebuah karya sastra ditulis dengan baik akan menyediakan informasi yang menjawab pertanyaan tersebut. Contoh soal dan pembahasan. Pada kutipan cerita ditulis menjawab soal nomor 1 dan 2. Balai Desa. Pak Kades sangat terharu sekali memandangi balai desa di sebelah rumahnya. Bangunan yang lama diinginkan itu kini terwujud sudah. Balai desa itu dikerjakan secara gotong royong masyarakat desa Sukamaju. Camat dan ketua KUD turut merencanakan foodnya pula. Sebelumnya, mereka pernah bermusyawarah di kantor kelurahan. Hasil musyawarah itu dapat dinikmati bersama. Pada Kades bahwa bangga mempunyai balai desa seperti itu. Kini warga desanya dapat mengadakan berbagai kegiatan di sana. Semua warga desanya bangga karena konstruksi bangunan balai desa yang indah dan megah itu adalah hasil karya putra desa itu sendiri. Ia bernama Kirman. Dia masih di sekolah STM Pembangunan, tapi karyanya sudah berguna bagi pembangunan desanya. 1. Siapa yang merancang konstruksi bangunan dan balai desa? A. Pak Kades. B. Kirman. C. Ketua KUD. D. Pak Camat. Jawabannya adalah B. Pembahasan dalam teks tersebut tertulis balai desa yang indah dan megah itu adalah hasil karya putra desa itu sendiri. Ia bernama Kirman. Jadi orang yang merancang bangunan balai desa adalah Kirman. 2. Di mana letak balai desa yang baru dibangun itu? A. Dekat kantor kelurahan. B. Dekat kantor KUD. C. Sebelah rumah Pak Kades. D. Kancing dan keraton bersama-sama menanam pisang tersebut. Jawabannya adalah C. Pembahasan dalam teks tersebut tertulis Pak Kades sangat terharu sekali memandai balai desa di sebelah rumahnya. Jadi lokasi balai desa yang baru dibangun itu ada di sebelah rumah Pak Kades. Menentukan intriksi karya sastra. Tokoh, latar, watak tokoh. 1. Tokoh adalah orang yang berperan dalam sebuah karya sastra. Berdasarkan fungsinya, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang paling berperan dalam berpengaruh dalam suatu karya sastra. Sementara tokoh pendukung adalah tokoh yang perannya mendukung tokoh utama dan keseluruhan cerita. 2. Latar setting adalah gambar mengenai waktu, tempat, dan suasana di tempat terjadinya peristiwa dalam karya sastra. Latar dibagi menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar tempat adalah segala sesuatu yang menjelaskan tempat terjadinya peristiwa dalam karya sastra. Latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam karya sastra. Latar suasana adalah penjelasan mengenai suasana pada saat peristiwa terjadi. 3. Watak atau tokoh adalah penyajian sifat tokoh dari penciptaan citra tokoh. Dalam suatu karya sastra, watak dapat disajikan dengan cara sebagai berikut. A. Melalui penjelasan langsung oleh penulis. B. Melalui pembuatan yang dilakukan tokoh. C. Melakukan percakapan atau dialog antar tokoh. D. Melalui penggambaran visi atau di tahap tokoh. E. Melalui komentar tokoh lain. F. Melalui jalan pikiran tokoh. Contoh soal dan pembahasan. Baca kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3. Adik kecil berdiri berpura-pura diam. Ini sedang dilakukannya. Ia tahu bahwa ia sedang direkam oleh bundanya menggunakan handphone. Kakeknya yang sedang melihat kegiatan adik kecil dan bundanya pun akhirnya tertawa tertingkal-tingkal karena kelucuan adik kecil. 1. Latar suasana cerita tersebut A. Senang, B. Terharu, C. Memperhatikan, D. Sedih. Jawabannya adalah A. Pembahasan dalam kutipan cerita tersebut tertulis akhirnya tertawa tertingkal karena kelucuan adik kecil. Jadi latar suasana kutipan tersebut adalah senang. 2. Watak tokoh adik kecil dalam cerita tersebut adalah A. Lucu, B. Pemarah, D. C. Sombong, D. Penolong. Jawabannya adalah A. Dalam kutipan cerita tersebut tertulis akhirnya tertawa tertingkal-tingkal karena kelucuan adik kecil.
Jadi watak anak kecil itu tiga tokoh utama dalam cerita tersebut adalah A. Kakek, B. Bunda, C. Adik, D. Nenek. Kutipan cerita tersebut menceritakan lucu adik kecil. Oleh karena itu, tokoh kutipan cerita tersebut adalah adik kecil. Menentukan makna kata atau simbol kata kias. Dalam sebuah karya sastra, kata kias dan simbol banyak digunakan. Kata kias adalah kata yang makna sebenarnya atau memiliki makna konotasi. Sementara simbol adalah interpretasi yang ada dalam pikiran seseorang terhadap suatu objek tertentu dan objek tersebut tidak tervisualisasikan secara langsung sehingga membaca harus menginterpretasikan menurut pikiran mereka masing-masing. Contohnya merpati menyimbolkan perdamaian, mawar menyimbolkan cinta, dan bendera putih menyimbolkan menyerah. Contoh soal dan pembahasan. 1. Baca kutipan cerita berikut. Dimas hidup di keluarga yang sederhana. Dimas anak yang ringan tangan. Setiap hari dia membantu orang tuanya. Dia rajin membersihkan rumah, namun juga tidak melupakan bagaimana itu belajar. Makna kata ringan tangan pada kutipan cerita tersebut adalah A. Suka membersih, B. Pandai, C. Rajin, D. Suka membantu. Jawabannya adalah D. Bahasa saja dalam KBBI. Ungkapan ringan tangan memiliki dua makna, satu memukul, namun maknanya sesuai dengan konteks cerita adalah kita menolong. 2. Baca kutipan cerita berikut. Ada masalah, Ringo dan teman-temannya menyelesaikan dengan kepala dingin. Mereka tidak mau ada perpecahan di antara satu dengan yang lain. Mereka selalu berdiskusi dengan baik tanpa menggunakan otot. Makna istilah kepala dingin pada kutipan tersebut adalah A. Marah-marah, B. Malas, C. Tekun, D. Jalanan mereka berjawabannya adalah B. Dalam KBBI, makna kepala dingin adalah tenang dan sabar. Menggali informasi tersirat dalam karya sastra, menyimpulkan memaknai bagian teks. Informasi tersirat dalam sebuah karya sastra bisa berupa kesimpulan dari isi karya sastra tersebut. Kesimpulan adalah intisari dari sebuah karya sastra. Untuk menyimpulkan isi karya sastra, kalian harus membaca karya sastra dari awal hingga akhir. Kemudian tentukan ide pokoknya dan tarik kesimpulan berdasarkan ide pokok. Contoh soal dan pembahasan. Baca kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Gunung Wanara Cium Wanara tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Suatu hari ia pergi ke kerajaan Galuh menggembara. Awalnya Aki dan Nini tidak mengizinkan, tetapi Cium Wanara terus memaksa. Sebelum ia berangkat ke kerajaan Galuh, ia bertanya kepada Aki dan Nini siapa ayah dan ibu kandungnya. Awalnya Aki dan Nini tidak mau menceritakan kebenarannya, namun Cium Wanara terus bertanya. Aki menjelaskan bahwa ayah kandungannya adalah seorang raja dari kerajaan Galuh. Ibunya diasingkan dari dalam hutan belantara. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Cium Wanara berangkat ke kerajaan Galuh dengan membawa ayam jantan kesayangannya. 1. Makna pertanyaan Cium Wanara tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan adalah kutipan cerita tersebut adalah A. Cium Wanara semakin tumbuh dan meninggi dan besar. B. Cium Wanara semakin besar dan memiliki wajah yang ganteng. C. Cium Wanara semakin tumbuh meninggi besar dan gagah. D. Cium Wanara semakin meninggi dan berwajah yang disenangi dengan banyak orang. Jawabannya adalah B. Maksud dari pertanyaan Cium Wanara bertumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan adalah Cium Wanara semakin tumbuh besar dan menjadi pria yang berwajah ganteng. 2. Simpulan isi cerita tersebut adalah A. Ayah dan ibu kandung Cium Wanara besar dari kerajaan Galuh. B. Cium Wanara memiliki Aki dan Nini untuk menceritakan tentang ayah dan ibunya. C. Cium Wanara tidak ingin berangkat ke kerajaan Galuh sebelum mengetahui asal-usul ayah dan ibu kandungnya. D. Cium Wanara mengetahui jati diri ayah dan ibunya, kemudian berangkat ke kerajaan Galuh membawa ayam jantan kesayangannya. Jawabannya D. Kutipan cerita tersebut diceritakan Cium Wanara yang berusaha menjadi tahu orang tuanya karena menurut Aki dan Nini, ayah Cium Wanara adalah raja dari kerajaan Galuh. Maka ia pergi menuju kerajaan Galuh bersama dengan ayam jantan kesayangannya.